Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhati Sri Mulyana dengan NIM 2210177. Saya kelas PAI 3 semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS hadis tarbawi. Baik, langsung saja saya bacakan hadis pertama. Man taraka ar-ramya ba'dama alimahu rakbatan anhu fa innaha ni'matun kafara. Artinya, kan memanah setelah dia mempelajarinya karena ia enggan, maka itu adalah nikmat yang ia ingkari. Tema yang terkandung dalam hadis ini adalah tentang pentingnya menghargai, mengaplikasikan, dan memanfaatkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki. Hadis ini menegaskan bahwa jika seseorang mengetahui sesuatu namun tidak menggunakan atau mengaplikasikannya karena keengganannya, maka hal tersebut dianggap sebagai penolakan terhadap nikmat yang diberikan. Tema yang muncul dari hadis ini adalah tentang tanggung jawab untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dengan bijaksana serta tidak menyia-nyiakan nikmat yang diberikan. An Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasallama ala al-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla summa ja'a fasallama ala al-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli talatan faqala wallazi ba'athaka bil haqqi ma usinu ghairahu fa'allimni faqala iza kumta ila al-salati faqabbir summa iqra ma tayassara ma'aqa min al-Qur'ani summa raq'a hatta tatma'inah raki'an summa irfa hatta ta'dila ka'iman summa sujud hatta tatma'ina sajidan summa irfa hatta tatma'inan jalisan faf'al dzalika fi salatika qulha muttafaqun alaihi. Artinya, dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk dan sholat. Beliau menyapa Nabi SAW, lalu Nabi berkata, "Kembalilah dan sholatlah, karena kamu tidak sholat." Dia kembali sholat sebagaimana dia telah sholat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan Nabi berkata, "Kembalilah dan berdoalah, karena kamu tidak sholat 3 kali." Dan laki-laki tersebut berkata, "Demi Dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun." Maka dia mengajariku, dan dia berkata, "Ketika kamu berdiri untuk salat, katakanlah Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu salat, sujud sambil ruku, lalu bangun kembali, kamu berdiri tegak. Lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud. Lalu bangun dan duduklah dengan tenang, dan lakukanlah itu dalam segala sholatmu." Pandangan ilmu kontemporer terhadap metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan tata cara sholat dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk dalam psikologi, pendidikan, dan kesehatan mental. Beberapa uraian pandangan ilmu kontemporer terhadap metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Yang pertama, metode psikologi. Metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia.
dengan mengajarkan langkah-langkah yang terstruktur dan beruntun dalam sholat. Nabi memberikan panduan yang jelas untuk membantu individu dalam fokus, konsentrasi, dan ketenangan selama ibadah. Kemudian yang kedua, metode pendidikan. Metode pendidikan pengajaran Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut menekankan pentingnya pembelajaran yang berulang-ulang dan konsisten dengan mengajarkan agar langkah-langkah sholat tidak dilakukan dalam setiap rakaat. Nabi memberikan contoh pendekatan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian metode selanjutnya itu kesehatan mental. Langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat juga dapat dilihat sebagai praktik kesehatan mental melalui gerakan-gerakan yang diinstruksikan seperti ruku, sujud, dan duduk. Salat dapat menjadi sarana untuk relaksasi, refleksi, dan keseimbangan emosional. Dengan demikian, pandangan ilmu kontemporer terhadap metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut menyoroti nilai-nilai pedagogis, psikologis, dan kesehatan mental yang terkandung dalam ajaran Islam. Metode yang sederhana namun terstruktur tersebut memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Sekian yang dapat saya sampaikan.